Belanja pemerintah China melambat, hanya tumbuh 6% pada Agustus 2025. Harga emas bergerak terkoreksi usai cetak rekor pada perdagangan sebelumnya. Simak perbincangan seputar market hari ini bersama Ray Sialagan, Head of Equity FAC Sekuritas Indonesia. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali kami kembali menjumpai Anda selama 60 menit ke depan. Kami hadir dengan sejumlah informasi menarik seputar ekonomi dan pasar modal. Anda juga bisa menyaksikan kami live streaming di idxchannel.com. Saya Wiki Adrian, inilah Market Buzz. Kita awali pemirsa Market Buzz dengan isu viral yang pertama. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan saat ini pihaknya telah memberikan lampu hijau kepada Perum Bulog untuk melakukan penyaluran beras dengan standar premium. Sudaryono mengatakan langkah ini diambil dengan menilai kondisi kelangkaan beras premium yang sempat terjadi di beberapa retail modern beberapa waktu yang lalu. Kasus ini merupakan buntut adanya temuan beras oplosan dari Kementan. Baik, kita lihat komentar yang disampaikan oleh followers dari Instagram IDX Channel mengomentari berita yang satu ini, karena ini adalah isu viral, pasti akan membacakan komentar-komentar yang disampaikan oleh netizen. Yang pertama kita akan baca komentar yang datangnya dari Kancil DN8, beras premiumnya apakah kemasan swasta atau dari Bulog juga. Nah ini kan baru aja dibuka ya, baru diberikan lampu hijau untuk Bulog untuk mendistribusikan beras premium gitu. Bentuknya seperti apa nanti kita belum tahu. Berikutnya ada El Primo _22, saya kurang yakin titik katanya. Oke, ini mungkin salah satu dari bagian masyarakat yang merasa kurang yakin ya dengan kemampuan dari Bulog sendiri untuk mendistribusikan beras premium. Berikutnya ada Tian Rianto 99, mohon maaf SPHP aja distribusinya bermasalah katanya. Ada hal yang memang harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Bulog sendiri bahwa ada kemampuan yang cukup maksimal untuk mendistribusikan beras SPHP yang kemarin sempat bermasalah begitu ya, sempat langka sehingga ini menjadi salah satu trigger naiknya harga beras di pasaran begitu. Kalaupun memang ada tanggung jawab tambahan dari pemerintah sendiri untuk Bulog mendistribusikan beras premium, harus bisa dilakukan dengan baik karena ini adalah penugasan dari pemerintah dan sekali lagi harus diyakinkan kemudian masyarakat mengenai kinerja Bulog apakah kemudian dapat bekerja maksimal atau tidak begitu ya. Kita ke isu viral berikutnya, pemirsa, pemerintah belum berikan kejelasan mengenai insentif motor listrik. Kondisi ini membuat penjualan motor listrik di Indonesia tersendat karena masyarakat menantikan kebijakan tersebut untuk mendapatkan harga yang kompetitif. Head of Corporate Communication Astra Honda Motor atau AHM Ahmad Muhibudin mengatakan pihaknya juga sedang menantikan kepastian terkait dengan insentif motor listrik sehingga motor listrik yang ditawarkan Honda menjadi lebih terjangkau katanya. Baik, kita lihat komentar yang disampaikan oleh followers di Instagram IDX Channel mengomentari berita yang satu ini. Saya kemudian juga jadi ingat beberapa waktu yang lalu gitu ya mengenai insentif yang dijanjikan oleh pemerintah untuk masyarakat dapat membeli motor listrik begitu. Ini ada Kiandra, sabar ya teman-teman produsen motor listrik, ya cuman kalian yang digantung kepastiannya katanya. Berikutnya ada Rinto Jiwandono 09. Sama, saya juga mau beli nunggu harga insentif katanya. Berarti nunggu harga insentifnya diberikan ataupun insentif digelontorkan begitu ya. Agar nanti harga jual yang ditanggung oleh masyarakat bisa lebih murah. Ada aduh dia lagi 45, mungkin karena nggak masuk prioritas pemerintah, lagi sibuk MBG gitu. Oke, karena kalau ngomongin soal insentif yang dijanjikan oleh pemerintah itu kan ada insentif yang dijanjikan kepada motor listrik di periode pemerintahan yang lalu begitu ya. Begitu kemudian masuk ke pemerintahan yang sekarang punya program prioritas yang lain yang nampaknya lagi memprioritaskan program yang diprioritaskan tersebut gitu. Jadi itu yang akhirnya membuat insentif untuk motor listrik sendiri berkesan tersendat begitu ya. Ya, dari teman-teman industri mungkin mengharapkan adanya kepastian terkait dengan insentif ini begitu dan juga ada kepastian kapan akan digelontorkan begitu ya. Oke, kita ke isu viral berikutnya, pemirsa. Ini ada informasi terkait dengan Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang menyatakan operasional tambang PT Freeport Indonesia di Papua dihentikan sementara waktu. Hal itu dilakukan karena ada 7 pekerja yang dikabarkan masih terjebak longsor dan Bahlil menjelaskan dirinya
telah melaporkan situasi tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Selain itu pihaknya telah mengerahkan tim untuk mengecek kondisi di sana. Oke, kita turut prihatin atas apa yang kemudian terjadi di Freeport begitu ya, mengenai pekerjanya yang tertimbun longsor. Baik, kita lihat komentar yang disampaikan oleh Sugiarto Rahayu 246, semoga dimudahkan segala prosesnya. Amin. Berikutnya juga ada mbulganon.f, masih di kedalaman 126 meter. Sedangkan suplai oksigen cuma sampai 7 hari. Keluarga korban sudah pada dipanggil, semoga masih bisa selamat. Amin. Kemudian ada Joko 1974, semoga bisa diselamatkan. Baik, kalau bicara mengenai operasional dari tambang sendiri, ini adalah salah satu industri yang secara resiko memang sangat besar sekali begitu ya di lapangan. Makanya kemudian sangat penting sekali untuk pekerja tambang sendiri menerapkan standar operasional prosedur untuk kemudian dapat melaksanakan operasional tambang sendiri di lapangan dengan aman begitu ya, berangkat selamat, pulang juga selamat begitu. Baik, pemirsa, meski ditutup melemah, indeks harga saham gabungan masih mampu bertahan di level 8 ribuan pada perdagangan di hari Kamis, dan informasi dan pembahasannya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup pelemah namun masih mampu bertahan di level 8 ribuan di hari Kamis, dan pelemahan IHSG terbatas ditopang saham Grup Prayogo Pangestu yang kembali bergairah dengan saham BRPT dan PTRO melesat 16,94% dan 14,7%. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah 0,21% di level 8.008,433 di perdagangan Kamis. Secara intraday, IHSG cenderung bergerak fluktuatif, terutama usai mencatat rekor intraday tertinggi sepanjang masa di level 8.068,009. Sektor dengan pelemahan terdalam keuangan turun 0,84%, diikuti properti tertekan 0,66%, dan sektor non-cyclical melemah 0,53%. Sementara sektor teknologi melesat 4,26%, sektor transportasi dan logistik menguat 1,28%. Saham-saham Prayogo Pangestu menjadi penggerak utama IHSG. Saham BRPT ditutup melesat 16,94% di level Rp2.900 per saham. Saham PTRO ditutup melonjak 14,7% di level Rp5.150 per saham. Saham Brand ditutup menguat 1,68% di level Rp9.075 per saham. Saham Cuan ditutup menguat 4,98% di level Rp1.580 per saham. Sementara dua saham bank menyeret indeks ke zona merah, di mana saham BBCA tercatat sebagai pemberat utama ditutup melemah 1,91% di level Rp7.700 per saham, dan saham BMRI ditutup melemah 2% di level Rp4.420 per saham. Adapun IHSG hari ini terperosok ke zona merah terdampak aksi profit taking usai tembus level intraday tertinggi sepanjang masa. IHSG melemah meskipun banjir sentimen positif. Seperti diketahui, The Fed akhirnya memangkas suku bunga 25 basis poin ke level 4 hingga 4,25%. The Fed juga memberi isyarat akan ada 2 pemangkasan lagi ke depan. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. At today's meeting, the committee decided to lower the target range for the federal funds rate by a quarter percentage point to 4 to 4.25%, and to continue reducing the size of our balance sheet. Changes to government policies continue to evolve, and their effects on the economy remain uncertain. Di dalam negeri, Bank Indonesia juga kembali memangkas suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,75%. Suku bunga deposit facility bahkan turun 50 basis poin menjadi 3,75%, dan suku bunga lending facility turun menjadi 5,5% atau 25 basis poin. Berbagai sumber IDX Channel.
Belanja pemerintah China tumbuh lebih lambat untuk bulan kedua berturut-turut, menandakan risiko baru bagi perekonomian. Data menunjukkan total pengeluaran dari dua pos fiskal utama hanya naik 6% pada Agustus 2025, menjadi yang paling lambat sejak bulan Mei lalu. Belanja pemerintah China tumbuh lebih lambat untuk bulan kedua berturut-turut menandakan risiko baru bagi perekonomian negeri Panda yang momentum pemulihannya mulai melemah. Data Kementerian Keuangan menunjukkan total pengeluaran dari dua pos fiskal utama hanya naik 6% pada Agustus 2025 dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 2,7 triliun yuan. Laju tersebut menjadi yang paling lambat sejak Mei. Sementara itu penerimaan gabungan pemerintah dari anggaran publik umum dan dana yang dikelola pemerintah hanya naik kurang dari 0,3% menjadi 1,6 triliun yuan. Akibatnya defisit anggaran periode Januari-Agustus melebar menjadi 6,7 triliun yuan. Pelemahan belanja ini mengikuti percepatan stimulus fiskal pada awal tahun ketika ekonomi terbesar kedua dunia itu menghadapi tekanan dari tarif impor yang diberlakukan Donald Trump. Pada Agustus, penerbitan obligasi pemerintah bersih juga melambat untuk pertama kalinya tahun ini sehingga membatasi ruang belanja Beijing. Angka terbaru Kementerian Keuangan juga menunjukkan pemerintah kesulitan meningkatkan penerimaan. Dalam 8 bulan pertama 2025, penerimaan pajak hanya naik tipis 0,02% menjadi 12,1 triliun yuan, sedangkan pendapatan pemerintah daerah dari penjualan lahan turun 4,7% menjadi 1,9 triliun yuan. Keduanya menyumbang 80% dari total penerimaan pemerintah selama periode tersebut. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, harga emas melemah pada Kamis akibat aksi ambil untung setelah sehari sebelumnya tercatat ataupun mencatat rekor tertinggi sepanjang masa. Investor kini mencermati sinyal lanjutan dari The Federal Reserve terkait dengan prospek pemangkasan suku bunga. Harga emas spot turun 0,4% menjadi 3.643 dolar Amerika per troy ounce, sementara harga emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman Desember ditutup merosot 1,1% menjadi 3.678 dolar. Sehari sebelumnya harga emas bergerak sangat fluktuatif, sempat menyentuh rekor baru di 3.707 dan sebelum akhirnya terkoreksi. Ya, selanjutnya dari pergerakan bursa global, Wall Street yang melesat ke rekor tertinggi pada perdagangan di hari Kamis, sehari setelah The Fed memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin, dan sentimen positif juga diperkuat lonjakan saham Intel setelah Nvidia mengumumkan akan menanamkan modal di perusahaan chip asal Amerika Serikat tersebut. Kita lihat data selengkapnya pemirsa untuk bursa Amerika Serikat. Dow Jones ditutup naik 0,27% menjadi 46.142, S&P 500 meningkat 0,48% ke 6.631 dan Nasdaq menguat 0,94% ke level 22.470. Sementara itu, bursa ekuitas Eropa menguat pada hari Kamis dipimpin rally sektor teknologi yang terdorong lonjakan saham produsen semikonduktor. Sentimen positif juga diperkuat langkah The Fed yang kembali memangkas suku bunga, sementara sejumlah emiten besar di Eropa mencatatkan pergerakan yang signifikan. Stoxx 600 ditutup naik 0,8% ke level 555,01, FTSE 100 Inggris naik 0,21% ke 9.228 dan indeks DAX Jerman melambung 1,35% ke posisi 23.674. Dan pemirsa, untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Bapak Ray Sialagan, Head of Equity FAC Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Pak Ray. Selamat pagi Pak Uki. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Ray. Semoga kita sehat selalu ya Pak Ray. Selalu semangat. Baik, kalau kita lihat dari pergerakan IHSG yang kemarin melemah begitu pasca beberapa hari sebelum ditutup melemah kemarin begitu, mencatatkan rally menembus level 8.000-an pasca Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga acuan, kemudian juga ada sentimen dari The Fed sendiri yang menurunkan tingkat suku bunga acuan. Harusnya sih ini kemudian menjadi booster untuk IHSG melanjutkan rally, tapi terjadi koreksi kemarin. Menurut analisa dari Anda seperti apa Pak Ray? Iya, menurut saya memang momen kalau ada all time high seperti itu memang rawan aksi profit taking, apalagi dibuka gap up waktu pagi ya, dibuka gap up kemudian langsung menguat ke all time high di 8.068, rawan akan aksi profit taking. Selain itu menjelang
tenggat waktu ada rebalancing FTSE tanggal 22, tanggal 19, tanggal 22 ini mendorong saham-saham yang akan di rebalancing itu mendorong dana asing keluar dari situ. Kemudian seperti ada beberapa saham yang asing menjual besar sehingga IHSG-nya terbatas kenaikannya. Seperti itu, Pak. Iya, artinya secara teknikal dan juga secara level ini memang sudah kemudian menjadi satu momentum yang wajar untuk IHSG mengalami koreksi sehat begitu ya. Artinya memang tidak ada satu hal yang perlu dikhawatirkan secara fundamental begitu ya, Pak Rey ya. Benar sekali. Ini Baik. Kalau kita lihat ke beberapa sentimen ataupun beberapa isu lah ya terkait dengan makro ataupun fundamental ekonomi Indonesia mengenai RAPBN tahun 2026 yang memperlebar defisit ke 2,68%. Bagaimana pasar sebetulnya melihat ini, Pak Rey? Pasar melihatnya harusnya ini ekspansif ya, tapi belum dianggap riskan karena masih di bawah ambang 3% yang menurut Undang-Undang Keuangan Negara. Kebijakan ini harusnya dinilai positif apabila belanja tersebut diarahkan untuk sektor-sektor yang produktif, gitu. Oke, artinya harus kemudian dipastikan oleh pemerintah sendiri bahwa melebarnya defisit ini diikuti dengan penggunaan ataupun belanja yang lebih produktif. Jika kemudian cenderung konsumtif, maka ada ketidakyakinan dari investor sendiri mengenai tata kelola dari defisit ataupun mungkin RAPBN tahun 2026 begitu ya? Benar, Oke, Bapak. artinya pasar melihat ini positif selama itu adalah untuk sektor produktif. Baik, The Fed sudah memangkas suku bunga acuan 25 basis point dan memberikan sinyal 2 kali pemangkasan lagi di tahun ini. Kenapa ya sih justru melemah meskipun sentimen globalnya positif. Di luar kemudian tadi ya ada koreksi wajar yang kemudian terjadi begitu. Kalau kemudian kita lihat dari saham-saham konglomerasi ataupun mungkin yang market cap-nya besar sudah overbought sehingga kemudian begitu dilepas sedikit langsung berpengaruh terhadap pergerakan IHSG atau seperti apa temuan Anda, Pak Rey? Iya, yang menjadi pemberat kemarin kan termasuk itu adalah saham-saham perbankan yang termasuk Big Four bank itu, kecuali yang asing tidak jual itu kan BBRI yang sudah berkurang penjualannya. Kemungkinan ini mereka ingin menggeser portofolio mereka ke sektor-sektor yang lain untuk mengurangi resiko. Mungkin selain karena ada rebalancing, perbankan ini menekan sektor perbankan ini bisa menekan indeks karena kemungkinan pertimbangan dari NIM yang mungkin menjadi NIM yang akan datang yang mungkin menjadi perkiraan mereka untuk mengurangi porsi portofolio mereka di saham-saham perbankan gitu. Oke, baik. Saham-saham perbankan yang kemarin melemah, apa analisisnya ataupun apa rekomendasinya di perdagangan hari ini? Apakah mungkin pasca koreksi kemarin saatnya untuk masuk atau Anda melihat masih ada kemungkinan untuk saham-saham perbankan untuk melanjutkan pelemahannya, Pak Rey? Berbeda-beda ya Pak. Kalau kita lihat untuk saham yang pemberat yang kemarin seperti BCA dan Bank Mandiri itu masih secara asingnya dana asing masih keluar terus sehingga kemungkinan untuk turun ataupun lebih turun lagi harganya ada kemungkinan seperti itu. Iya. Jadi jangan dulu masuk untuk Bank Mandiri begitu ya? Kita mungkin untuk pertimbangannya untuk buy on weakness saja. Lalu bagaimana dengan BCA? BCA juga sama sih Pak. Untuk BCA itu kenaikannya terbatas karena asingnya masih jualan terus, menjadi pergerakannya tidak dapat naik di atas level 8.000 gitu Pak. Oke, baik. Beberapa hari yang lalu masyarakat kemudian ataupun pelaku pasar sempat
menunjukkan ketertarikannya terhadap sektor-sektor perbankan himbara terkait dengan dikucurkannya dana 200 triliun rupiah dana pemerintah yang diambil dari Bank Indonesia untuk kemudian disalurkan kepada perbankan BUMN begitu ya. Tapi kalau kita lihat kemarin terjadi pelemahan, apakah ini hanya semata teknikal saja atau sebetulnya dari pelaku pasar mulai kemudian ragu bahwa perbankan BUMN sendiri akan dapat menyalurkan kredit yang dikucurkan oleh pemerintah sendiri ke sektor-sektor yang diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Analisis dari Anda seperti apa, Pak Rey? Ya, sepertinya memang seperti itu. Mereka asing terutama ya, kelihatannya melihat bahwa ada risiko untuk penurunan NIM di perbankan. Untuk yang kemarin yang pengucuran dana pemerintah, sepertinya Bank BRI lah yang lebih siap untuk siap menyalurkan begitu. BNI Sehingga ya, Bank Nasional Indonesia ya? BRI, Bank Negara, Pak? Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat BBI. Indonesia, oke. Bukan Bank Iya, Negara Indonesia. Baik. Baik. iya. Kenapa BRI lebih siap, Pak Rey? Ya, karena sudah infrastrukturnya sudah ada dan mereka memang model bisnisnya memang untuk mengacu ke memberikan kredit ke UMKM dan mikro gitu, Pak. Oke, karena itu kemudian menjadi sebuah pola model bisnis yang sudah dijalankan sekian lama begitu ya, sudah terbiasa Nah, untuk membatasi risiko terkait dengan non-performing loan dan lain sebagainya. Sehingga kemudian Anda menyimpulkan BRI lebih siap begitu untuk menyalurkan kredit yang dikucurkan oleh pemerintah. Baik, semakin mari kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini Pak Rey, tentu saja dengan saham-saham pilihan dari Anda dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan berbincang bersama Pak Rey Sialagan, Head of Equity FAC Sekuritas Indonesia. Kita akan melihat terlebih dahulu pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Dapat Anda saksikan di layar televisi. Untuk Nikkei 225 dibuka menguat 0,88% di level 45.706. Kemudian SCI Singapura menguat 0,05% di level 4.314. Kospi Korea dibuka melemah 0,51% ke level 3.443 dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,09% di level 26.525. Berikutnya saham-saham pilihan pagi hari ini dari Pak Rey, pemirsa dapat Anda saksikan juga di layar televisi. Baik, untuk saham-saham pilihan kita akan langsung bahas secara verbal saja dengan Pak Rey. Kita bisa langsung ke pembukaan IHSG. Baik, sambil menunggu saya akan berbincang dulu dengan Pak Rey ya. Pak Rey. ya Pak. Ya, Pak Rey boleh disampaikan langsung secara verbal Pak untuk saham-saham pilihan Anda pagi hari ini. Oh iya, untuk saham pilihan saat ini. Seperti tadi saya sebut, BRI menarik karena mereka dianggap paling siap untuk menggunakan suntikan dana dari pemerintah karena modal bisnis mereka yang mengutamakan kredit UMKM dan mikro. Tapi melihat aksi jual asing yang masih masif saat ini, disarankan untuk entry di bawah di level 4120 atau 4150 dengan target price-nya di 4450. Kemudian ada saham Pegas, proyek-proyek strategis yang sedang dibangun PGN, seperti pabarkan Public Expose beberapa hari lalu, seperti proyek pipa gas Tegal Cilacap senilai $125 itu, dan 4 proyek besar lainnya, diharapkan akan memperluas jangkauan ke pelanggan dan juga akan menjadi sumber pendapatan baru. Pegas untuk entry price-nya di level 17.30 sampai 17.50, target price di 1.900. Kemudian ada Medco
Medco Energi Internasional mengakuisisi blok Saka Kemang di Sumatera Selatan. Ini implikasinya untuk memperkuat posisi strategis perseroan di Sumatera Selatan dan wilayah Sumatera di bagian selatan juga. Masuk Medco untuk entry price di 1.210 sampai 1.235, target price-nya di 1.450. Dan terakhir ada Telkom. Telkom yang kembali tetap fokus mengembangkan bisnis data center sebagai bagian dari transformasi digital dengan target menjadi top player di ASEAN. Telkom di entry price di 3.180 sampai 3.200, target price di 3.600. Baik. Begitu, Pak. Oke, dari Medco kita ke Telkom ya. Ya, Baik, ya, Pak. Telkom sudah ya? Sudah, Pak, Telkom. Oke, baik. BBRI, Pegas, Medco, dan juga Telkom semuanya direkomendasikan trading buy. Mengapa Ya. trading buy, Pak Rey? Apakah kemudian memang itu strategi investasi yang paling aman menyikapi dinamika IHSG hari ini atau seperti apa? Iya, mendekati all time high kalau kita belum lihat koreksi yang besarnya ya memang sebaiknya trading buy dulu, begitu. Untuk menjaga risiko profit taking, terutama itu. Baik, itu tadi beberapa saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Pak Rey, ada BBRI, Pegas, Medco, dan juga Telkom direkomendasikan trading buy. Dan berikutnya kita akan lihat update dari pergerakan IHSG pukul 9:04 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami pass datanya dari RTI, pemirsa, untuk IHSG sejauh ini bergerak menguat ya, pasca kemarin melemah. Bergerak 0,14% di level 8.021,544. 5 saham yang menjadi top gainers diantaranya ada BRPT, kemudian juga ada Toba, Antam, ATLA, dan MDKA. Kemudian top losers ada Bufa, BBNI, Mina, Telkom, SCMA. Sementara itu sektor yang memimpin penguatan adalah sektor kesehatan dengan penguatan 1,48%. Kemudian sektor yang melemah diantaranya adalah ada properti, teknologi, dan juga keuangan. Baik, Pak Rey, sektor keuangan masih mencatatkan pelemahan. Bagaimana Anda melihat kinerjanya sejauh ini? Apakah memang trading buy khususnya spesifik mengenai BBRI itu saja yang masih bisa dimainkan atau yang lain dihindari dulu menurut Anda? Ya sebaiknya dihindari dulu. Kita melihat atau nunggu di support saja, Pak. Soalnya kan rentan dengan penurunan karena penjualan asing itu, Pak. Oke, baik. Kalau kita bahas lagi beberapa isu yang kemudian menarik mengenai market lah ya, saham-saham Prayogo Pangestu yang naik signifikan tetapi tidak mampu menopang IHSG. Bagaimana menurut Anda untuk saham-saham Prayogo Pangestu ini? Untuk saham-saham konglomerasi, utamanya saham Bapak Prayogo, itu sangat menarik ya untuk ditradingkan ya. Karena di tengah indeks seperti ini dia bisa menguat walaupun porsinya memang masih belum sekuat saham-saham perbankan sehingga kenaikan indeks terbatas gitu, Pak. Untuk saham Bapak Prayogo ini memang untuk yang risk taker layak sih buat untuk ditransaksikan gitu, Pak. Baik, oke. Walaupun memang kemarin menguat ya. Secara harga ataupun valuasi menurut Anda seperti apa sih? Kemahalan atau masih dalam harga wajarnya? Kalau soal valuasi pasti akan sangat mahal ya, Pak, karena Hmm. pergerakannya sangat luar biasa kenaikannya Hmm. kalau dilihat dari fundamentalnya gitu, Pak. Oke, baik, sangat mahal, tapi kalaupun ada potensi penguatan, ya menarik juga untuk bisa dimasuki asal modalnya ada gitu ya, Iya, karena dan kita harganya paham mahal. resikonya itu aja sih. Baik, baik, oke. Kalau kita lihat pergerakan IHSG sejauh ini menguat, Pak Rey, bagaimana Anda memproyeksikan pergerakan IHSG di hari ini? ISG perkiraannya di support di 7.900, resist di 8.100. Jadi range tipis cenderung menguat. Oke, cenderung menguat, terbatas begitu ya. Ya, Sentimen apa lagi yang sebetulnya ditunggu oleh pelaku pasar, apakah itu secara global ataupun secara domestik, Pak Rey?
Harusnya penurunan suku bunga The Fed itu, masih ditunggu yang 2 kali lagi itu pasti, sangat berimplikasi ke, eee, risk appetite-nya peme pemegang dana-dana asing gitu, Hmm, fund-fund asing. oke. Tren capital outflow masih Anda lihat di pekan ini ataupun di akhir pekan ini? Masih sih, Pak, karena Mhm. itu, eee, kita cuma bisa menunggu kalau mereka sudah mengurangi penjualannya atau tekanan jualannya, itu saja sih, Pak. Oke, terkait dengan konsumsi domestik sendiri, Pak Rey, menurut Anda, bagaimana sebetulnya program-program pemerintah yang akhirnya, dapat meningkatkan daya beli dari masyarakat sendiri yang memang belakangan ini nampaknya, terdiskon begitu ya, terkait dengan, naiknya angka pengangguran dan lain sebagainya, dan ini juga berimplikasi terhadap beberapa sektor di pasar modal, satunya adalah consumer goods, kemudian juga sektor retail yang juga belakangan agak-agak kerepotan karena berkaitan dengan, daya beli dari masyarakat yang menurun. Bagaimana Anda melihat ini, sejauh mana ini kemudian ya, mungkin sebaiknya diprioritaskan oleh pemerintah agar, memiliki efek domino terhadap sektor-sektor yang ada di pasar modal kita, Pak Rey? Iya, kalau untuk sektor konsumsi, eee, memang harus growth terusnya yang dipegang ya, untuk sektor-sektor, seperti UMKM, untuk, konsumsi masyarakat, tentu butuh ketepatan dari kebijakan pemerintah sebenarnya. Sehingga kalau kebijakannya tidak menyentuh grassroots ini, ya sektor konsumsi akan melempem gitu, seperti itu. Baik, Pak Rey, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Semoga analisis yang Anda sampaikan dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk pelaku pasar. Namun keputusan investasi kembali ke investor. Sukses selalu, sehat selalu untuk Anda, Pak Rey. Sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih Baik, Pak terima Uki. kasih. Ya, pemirsa, sesaat lagi kami akan menghadirkan beberapa update informasi terkait dengan emiten pengelola rumah sakit Mayapada yang melaporkan telah serap belanja modal senilai 595 miliar rupiah di sepanjang tahun berjalan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, PT Elnusa Tbk atau Elsa memperoleh peningkatan nominal plafon fasilitas kredit di PT Bank Negara Indonesia Tbk dengan nilai menjadi 70 juta dolar Amerika Serikat, dan manajemen Elsa menjelaskan sejak 2012 perusahaan telah bekerja sama dengan BNI terkait dengan fasilitas kredit non-cash loan. PT Elnusa Tbk memperoleh peningkatan modal plafon fasilitas kredit di PT Bank Negara Indonesia Tbk menjadi 70 juta dolar Amerika. Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia Senin lalu, Elsa menandatangani perjanjian kredit dengan Bank BNI. Melalui perjanjian tersebut, plafon fasilitas kredit perusahaan di BNI sebesar 50 juta dolar Amerika dengan tenor 12 bulan berdasarkan persetujuan perubahan perjanjian pemberian fasilitas kredit tidak langsung tertanggal 20 November 2024 telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan persetujuan serupa tertanggal 21 Juli 2025. Selanjutnya, melalui perjanjian tadi, Elnusa meningkatkan plafon fasilitas kredit di Bank BNI menjadi 70 juta dolar Amerika dengan tenor selama 24 bulan untuk periode 15 Agustus hingga 14 Agustus 2027. Manajemen Elsa menjelaskan sejak 2012 perusahaan telah bekerja sama dengan Bank BNI terkait fasilitas kredit non-cash loan. Pada 2025, kebutuhan pendanaan perusahaan mengalami peningkatan sehingga fasilitas kredit perusahaan di BNI ikut meningkat. Lantas, skema fasilitas kredit yang sebelumnya hanya non-cash loan kemudian berubah menjadi lebih fleksibel. Alhasil, fasilitas ini bisa digunakan untuk non-cash loan dan cash loan. Lebih jauh, perusahaan memiliki fasilitas kredit dengan klasifikasi bank umum milik negara dan klasifikasi bank swasta. Salah satu alasan utama dalam penambahan fasilitas kredit BNI yaitu pembuatan bank garansi untuk klien kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS yang mensyaratkan bank garansi harus melalui bank umum milik negara. Peningkatan dan plafon fasilitas kredit di BNI termasuk ke dalam transaksi material karena nominalnya lebih dari 20% dari ekuitas perusahaan.
Berbagai sumber IDX Channel. Emiten pengelola Rumah Sakit Mayapada PT Sejahtera Raya Anugrah Jaya Tbk mengungkapkan telah menyerap capital expenditure senilai 595 miliar rupiah sepanjang tahun berjalan 2025. Chief of Financial Officer Mayapada Mark Lee Kristomo menyatakan sekitar 85% dari total capex yang dianggarkan untuk tahun 2025 telah terserap sepanjang periode berjalan. Serapan tersebut telah terrealisasikan dalam berbagai bentuk ekspansi perseroan seperti percepatan pembangunan Rumah Sakit Mayapada di Jakarta Timur, membangun unit baru di Rumah Sakit Mayapada di Jakarta Selatan dan Rumah Sakit Internasional Mayapada di Batam. Adapun realisasi capex ini mencerminkan sebagian kecil capex yang dianggarkan Mayapada sepanjang 2 hingga 3 tahun mendatang senilai 2 triliun rupiah. Emiten energi PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG akan melakukan aksi korporasi buyback saham senilai 2,49 triliun rupiah. Rencana ini masih menunggu restu pemegang saham dalam RUPS pada 3 November 2025. Ada sejumlah alasan utama buyback ini digelar, antara lain adalah karena harga saham saat ini dinilai belum mencerminkan fundamental sekaligus memberikan sinyal positif kepada pasar. PT Indo Tambang Raya Megah Tbk menyiapkan buyback saham maksimal 10% dari modal disetor melalui Bursa Efek Indonesia, baik secara bertahap maupun sekaligus. Pelaksanaan buyback ini akan diselesaikan paling lambat 12 bulan setelah mendapat persetujuan RUPS. Korporat Sekretari ITMG Monika Ida Krisnamurti menjelaskan, ada 3 alasan utama buyback ini digelar. Antara lain karena harga saham saat ini dinilai belum mencerminkan fundamental, sekaligus memberi sinyal positif kepada pasar. Buyback juga diharapkan memberikan tingkat pengembalian yang lebih baik bagi pemegang saham, meningkatkan kepercayaan investor, serta menjaga stabilitas harga saham ITMG di bursa. Manajemen memastikan aksi ini tidak akan mempengaruhi kinerja maupun pendapatan perseroan karena dana berasal dari saldo laba dan arus kas yang kuat. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa tetap bersama kami, saja kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan menaikkan gaji pejabat tahun ini. Keputusan tersebut terungkap dalam salah satu perubahan 8 program hasil terbaik cepat dalam rencana kerja pemerintah tahun 2025. Dan dalam Perpres tersebut, Presiden juga akan mendirikan Badan Penerimaan Negara serta meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB hingga 23%. Presiden Prabowo Subianto akan menaikkan gaji pejabat tahun ini. Keputusan tersebut terungkap dalam salah satu perubahan 8 program hasil terbaik cepat dalam rencana kerja pemerintah tahun 2025. Perubahan ini dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutahiran rencana kerja pemerintah tahun 2025 yang berlaku sejak 30 Juni 2025. Dalam berita tersebut, salah satu poin utama yang mengalami perubahan yakni perluasan program kenaikan gaji. Jika sebelumnya dalam aturan lama pada Perpres Nomor 109 Tahun 2024 hanya berlaku untuk aparatur sipil negara seperti guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Kini dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025, Prabowo juga menegaskan kenaikan gaji untuk TNI, Polri, serta pejabat negara. Dalam daftar 8 program hasil terbaik cepat Prabowo di 2025 berdasarkan Perpres Nomor 79 Tahun 2025, Presiden juga akan mendirikan Badan Penerimaan Negara serta meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB hingga 23%. Seperti diketahui dalam pidato pengantar rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2026 beserta nota keuangannya pada tanggal 15 Agustus lalu, Presiden Prabowo Subianto yang tidak menyinggung kenaikan gaji aparatur sipil negara. Kala itu Presiden hanya menyinggung soal gaji guru dan dosen, serta tunjangan profesi guru non-PNS. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.
Selanjutnya, pemirsa, Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah telah menyepakati penambahan anggaran transfer ke daerah sebesar 43 triliun rupiah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026. Kesepakatan kenaikan transfer daerah yang dicapai antara Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa dan Badan Anggaran DPR RI yang awalnya 649,99 triliun rupiah menjadi 692,99 triliun rupiah sesuai dengan permintaan dari komisi-komisi DPR RI. Selain anggaran transfer ke daerah, pos anggaran belanja pemerintah pusat juga naik 13,2 triliun rupiah, di mana kenaikan dua pos tersebut membuat belanja negara bertambah dari yang awalnya 3.786,5 triliun rupiah menjadi 3.842,7 triliun rupiah atau naik 56,2 triliun rupiah. Sementara itu target pendapatan negara juga bertambah dari yang awalnya dirancang sebesar 3.147,7 triliun menjadi 3.153,6 triliun atau naik 5,9 triliun rupiah. Negara yang awalnya 3786.490,6 karena ada kenaikan 5.897,4 menjadi 3.792.384,1. Dengan adanya surat dari pemerintah, belanja negara naik menjadi 3.842.728,4 atau ada kenaikan 56 triliun 237,8 miliar. Ini kami akan monitor terus pembelanjaan pemerintah sampai dengan akhir Oktober ini. Saya akan safari lah kira-kira kementerian-kementerian yang punya belanja besar. Kita akan monitor mereka bisa serap nggak sampai akhir tahun. Begitu kita perkirakan sampai akhir tahun kira-kira nggak bisa serap, uangnya akan kami ambil, kami sebarkan ke program-program seperti ini. Sementara itu, pemirsa, kalangan ekonom menilai perubahan era APBN 2026 harus tetap memprioritaskan pemanfaatan anggaran untuk kebutuhan masyarakat. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikur Rahman menegaskan banyaknya penambahan anggaran dalam revisi era APBN 2026 yang disepakati Badan Anggaran DPR RI menandakan bahwa pemerintah tetap mengandalkan anggaran APBN sebagai pendorong peningkatan daya beli dan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Namun Indef mewanti-wanti agar penggunaan APBN harus sesuai dengan peruntukan yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Sementara khusus untuk anggaran belanja negara yang mencapai 3.842 triliun rupiah, perlu adanya pengawasan yang ketat dan sistem transparansi yang akuntabel agar tidak ada kebocoran anggaran. Selain menjaga disiplin fiskal ya dalam koridor batas defisit kurang dari 3%, maka ini menandakan kombinasi antara pertumbuhan, namun tetap harus dihitung ya, dengan tetap bertumpu pada konsumsi domestik. Itu yang penting, konsumsi domestik, kemudian penguatan ketahanan serta sinyal-sinyal prudent atas fiskal. Karena kebijakan Menteri Keuangan saat ini ya, terutama di dalam memanage fiskal, tentu akan berbeda dengan pengelolaan fiskal waktu Bu Sri Mulyani ya, terutama prioritas-prioritas yang ditekankan dan juga prioritas-prioritas yang akan dilakukan percepatan di tahun 2026. Ya, sebelum kita akhiri Market Buzz, kita akan simak terlebih dahulu update dari pergerakan IHSG di pukul 9:26 waktu Indonesia bagian Barat. Kami pass-through datanya dari RTI. Pemirsa, untuk IHSG sejauh ini masih berada di zona hijau dengan penguatan 0,26% di level 8.027,315. Dan 5 saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada BRPT, kemudian juga PTRO, Antam, dan juga CDIA, kemudian juga ada MDKA. Sementara top losers ada Bufa, kemudian ada BBNI, Okas, Mina, dan juga Raja, disusul oleh BPPT, MLPL, AMRT, BSD, JPFA, dan juga GTRA. Dan kalau kita lihat pergerakan sektoral, pemirsa, IDX Basic masih memimpin penguatan dengan penguatan 1,64%, disusul oleh sektor industri 1,11%, dan sektor kesehatan menguat 0,79%, dan juga sektor energi menguat sejauh ini bergerak di 0,55%. Dan sektor keuangan masih berada di zona merah dengan pelemahan 0,31%, sementara itu sektor properti mengikuti pelemahan dari sektor finance ataupun keuangan yang bergerak melemah 0,7%.
Ya, pemirsa, sudah 1 jam kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham Sewiki Adrian. Sampai jumpa.